Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairi Soki Farusi dari kelas akuntansi semester 3 pagi. Di sini saya akan menjelaskan apa itu statistik parametrik ujian ANOVA. Ujian ANOVA merupakan pengujian dengan menganalisis varians. Apabila pada uji T jumlah sampel yang digunakan adalah satu atau maksimal 2 sampel, maka pada ujian ANOVA, sampel atau variabel yang digunakan lebih dari 2, yaitu ada one way ANOVA. Uji ANOVA satu arah adalah jenis uji statistika yang digunakan untuk menguji apakah ada perbedaan rata-rata lebih dari dua variabel yang bersifat bebas satu sama lain. Yang kedua ada two way ANOVA. Uji ANOVA dua arah adalah jenis uji statistika parametrik yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata antara lebih dari dua grup sampel. Berbeda dengan uji one way ANOVA yang analisisnya hanya berlangsung satu arah, yaitu antar pelakuan, maka pada uji two way ANOVA arah analisisnya berlangsung dua arah, yaitu antar pelakuan dan antar kelompok. Di sini ada contoh kasusnya. Mahasiswa FKIRC angkatan 2018 ingin melakukan pengujian efek dari 3 macam merek obat penurun tekanan darah terhadap 3 kelompok pasien. Sebuah penelitian dilakukan dengan mengambil sampel pasien yang dikelompokkan menjadi 3 sesuai dengan merek obat yang diminum, yaitu yang pertama, kelompok pasien 1 pasti meminum obat merek X. Kelompok pasien 2 meminum obat merek Y. Pasien kelompok 3 meminum obat merek Z. Di sini, pada table test of homogeneity of variance di atas ditunjukkan untuk melakukan uji kesamaan homogen. Hal ini menjadi salah satu syarat untuk melakukan uji ANOVA satu arah apabila data mempunyai varian sama. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai signifikasi pada nilai sync dengan nilai signifikasi yang digunakan SPSS secara default menggunakan nilai signifikasi 0,05. Pedoman dalam pengambilan keputusan berdasarkan nilai signifikasi SIG hasil output SPSS adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengujian dilakukan terhadap varian apabila nilai signifikasi lebih besar dari nilai probabilitasnya 0,05, maka data tersebut mempunyai varian sama. Sebaliknya, apabila nilai signifikasi lebih kecil dari nilai probabilitas, maka data tersebut mempunyai varian yang berbeda. Lalu, kita lanjut ke SPSS-nya. Di sini sudah ada datanya yang sudah kita input dari layar. Di sini tertera tekanan darahnya dan kelompok pasiennya obat X, obat Y, dan obat Z. Di variable view-nya, kelompok pasiennya masih string, kita akan ubah ke numerik. Seperti biasa, caranya kita ke transform ke record into same variable. Kita kelompok pasiennya ke dan kita ketik obat X 1, obat Y kita kasih keterangan 2, obat Z kita kasih keterangan 3. Disitu udah berubah angkanya jadi angka, lalu kita ubah di sininya menjadi angka juga, jadi numerik. Lalu di values-nya kita kasih keterangan 1 itu obat X, 2-nya obat Y, yang ketiganya obat Z. Kita klik OK. Lalu kita akan mencoba ke uji ANOVA-nya. Kita ketik analis, kita ke compare means, kita ke one way ANOVA. Di sini tekanan darahnya kita masukin ke dependent list.
kelompok pasiennya kita masukin ke faktor, kita ke option, habis itu kita klik deskriptif dan homogeneity of variance test, lalu kita mau ke posoknya juga. Di sini kita akan memakai Bonferroni dan Tukey. Di sini signifikasinya udah 0,5 soalnya default dari SPSS segini. Lalu kita klik OK. Lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah kelihatan outputnya. Akan begini, yang pertama ada tekanan darah sensitif. Pertama ada obat X, obat Y, dan obat Z. Di sini masing-masing jumlahnya ada 7 yang di total jadi 21. Obat X meannya ada 125,00, standar defisiasinya ada 10,801, standar errornya ada 4,082, lowernya ada 115,01, uppernya ada 1,4,99, minimumnya ada 110, maksimumnya 140. Obat Y meannya 125,00, standar defisiasinya 16,583, terus standar errornya 4756, lowernya 113,36, uppernya 136,64, minimumnya 105, maksimumnya 140. Obat Z nya 152,14, standar defisiasinya 15,507, standar errornya ada 5,81, lowernya 137,80, uppernya 166,48, minimumnya 130, maksimumnya 175. Selanjutnya ada test of homogeneity of variance. Di sini ada Levin statistik yang 0,352. Terus ada degree of freedom-nya yang satu ada 2. Degree of freedom yang keduanya ada 18 dan signifikannya 0,708. Di sini nilai signya lebih besar dari 0,05, artinya data memiliki varians yang sama. Jadi dapat disimpulkan bahwa varians yang dari ketiga kelompok pasien dengan tekanan darah tinggi tersebut memiliki varian yang sama atau homogen. Itu. Habis itu kita lalu di sini ada hipotesis dan kriterianya. Hipotesis H0 rata-rata tekanan darah orang peminum obat A. Di sini obat A, B, dan C yang udah diganti tadi kita X, Y, Z. Dan HA rata-rata tekanan darah orang peminum obat obat X, obat Y, dan obat Z adalah tidak sama atau ada perbedaan. Pada ANOVA, syarat agar diterima atau tidak adalah sebagai berikut. Kriterianya, apabila signifikannya lebih besar dari 0,05 maka HO diterima dan HA ditolak. Apabila signifikannya lebih kecil dari 0,05 maka HA0 ditolak dan HA diterima. Lalu kita lihat lagi di sini. Kita balik lagi ke outputnya sekarang. Di sini ada tekanan darah ANOVA-nya ada between groups dan within groups. Di DF-nya ada 2, within groupsnya ada 18. Terus F hitungnya itu ada 10,005 dan signifikannya 0,01. Artinya signifikannya 0,01, artinya kurang dari 0,05, atau bisa dibilang H0 ditolak dan HA diterima. Jadi keputusan yang bisa diambil dengan hipotesis yang HA tadi yang ketiga, varians memiliki rata-rata tekanan darah yang berbeda atau tidak sama. Jadi ketiga obat X, Y, Z masing-masingnya memberikan efek yang berbeda juga. Lalu habis itu kita ke F hitungnya. Kita baca dulu penjelasannya.
Penjelasan F hitungnya kita baca dulu. Uji table dan F hitung selain membandingkan antara nilai signifikasi dengan probabilitas 0,05, ada cara lain yang dapat dilakukan untuk pengujian hipotesis, yaitu dengan membandingkan antara nilai F hitung dengan nilai F table. Pedoman dalam pengambilan keputusan adalah sebagai berikut. Jika nilai F hitung lebih kecil dari F table, maka H0 diterima dan HA ditolak. Sebaliknya, jika nilai F hitung lebih besar dari F table, maka HA0 ditolak dan HA diterima. Terus F table sama dengan DF degree of freedom pembilang atau N1 dan degree of freedom penjemput N2. Degree of freedom pembilang itu sama aja dengan between groups. Yang degree of freedom penjemput atau N2 yaitu sama aja dengan within groups. Di sini between groupsnya 2 atau pembilangnya 2, within groupsnya 18 atau penjemputnya itu 18. Pertama kita ke F table-nya. Di sini N1 itu yang atas itu N1 atau pembilang, yang di sebelah kiri ini yang ke bawah ini itu penyebut atau N2. Tadi degree of freedom-nya pembilangnya itu 2 dan N2-nya atau penyebutnya itu 18. Nah, di sininya ada hasilnya itu 3,55. Jadi F table-nya itu lebih kecil daripada F kecilnya itu lebih kecil daripada F hitungnya. F hitungnya itu 10,005. Nah, sedangkan F table-nya itu 3,55. Jadi F table lebih kecil daripada F hitung, atau H0 ditolak dan HA diterima. Selanjutnya kita akan membahas post hoc test. Post hoc test digunakan untuk mengetahui variabel mana yang memiliki perbedaan yang signifikan. Cara penganalisanya dengan tidaknya pada tanda bintang pada kelompok mean difference, dan tak bintang menunjukkan adanya perbedaan mean yang signifikan. Kita balik lagi ke outputnya. Di sini ada post hoc testnya. Ada Tukey HSD dan Bonferroni. Di sini Tukey HSD itu adalah pengujian perbandingan jamak untuk menentukan apakah dua rata-rata atau lebih berbeda dengan sangat signifikan dalam jumlah analisis varians pengujian perbandingannya, yaitu menggunakan signifikasi pada nilai signifikan di tabel dengan nilai signifikasi yang digunakan oleh SPSS yang secara default, yaitu 0,05. Bonferroni itu pengujian yang digunakan untuk menganalisa sampel yang sama maupun berbeda pada setiap perlakuan dengan membuat perbandingan antar perhitungan. Untuk perbandingannya, di sini obat X, obat Y itu 0,000 dan signifikannya 1,000. Signifikannya 1,00, yang artinya signifikannya itu lebih besar daripada 0,5. Jadi artinya perbedaan tekanan darah pasien tersebut tidak signifikan. Selanjutnya ada perbandingan obat X dan obat Z. Ini rata-ratanya min 0,27,143, signifikannya 0,003. Di sini adanya artinya nilai signifikan 0,03-nya yang berarti kurang atau lebih kecil dari nilai probabilitasnya.
atau adanya perbedaan tekanan darah secara signifikan. Di sini tanda bintang di sini adanya artinya itu adanya perbedaan secara signifikan. Terus yang terakhir kita akan membandingkan obat Z dan obat 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 X atau obat Y. Ini rata-ratanya 27,143 dan signifikannya 0,003. Itu artinya jika nilai yang disimpulkan jika signifikannya lebih kecil dari 0,05, maka dinyatakan adanya perbedaan secara signifikan. Ya, seperti itu. Terus lalu kita di sini ada homogeneous subset. Untuk membandingkan kelompok kita juga bisa menggunakan homogeneous subset dengan melihat subset alfanya yaitu 0,05 di sini. Lalu terdapat kolom 1 dan 2. Kolom 1 itu ada obat X dan obat Y. Obat X dan obat Y di sini. Dan yang menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan. Sedangkan di kolom kedua ada hanya obat Z di sini. Memiliki rata-rata 1,52,14. Di sini jumlahnya sama-sama 7 semuanya. Jadi ya seperti itu cara-caranya. Sekian, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.